Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pemirsa channel Rafif Amir, di edisi Bincang Buku episode yang ke-8 ini, saya akan mencoba mengupas sedikit tentang apa yang mungkin sedang ramai diperbincangkan hari-hari ini di media sosial gitu ya, terutama mengenai RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Dan beberapa waktu yang lalu saya nulis di Facebook status tentang apa kaitannya RUU HIP itu dengan bangkitnya komunisme. Dan pada edisi Bincang Buku sebelumnya saya juga sudah membahas bagaimana sejarah pertentangan antara PKI dan Masyumi di era demokrasi liberal ya saat itu. Dan kita tahu bagaimana sejarah pemberontakan PKI itu yang berkali-kali gagal ya. Terutama pada tahun 1948, kemudian pemberontakan yang kita kenal dengan G30S tahun 1965. Ini teman-teman sekalian, kali ini saya akan mengupas, kita akan berbincang sebuah buku berjudul, nah ini ya, buku ini kontroversial, Anak PKI Masuk Parlemen ya, karya Dr. Ripka Ciptaning. Siapa Dr. Ripka Ciptaning ini? Dia adalah putri dari seorang kader PKI yang kemudian tahun 65 ditangkap dan dipenjara. Namanya Suripto. Jadi ayah beliau namanya Suripto. Pada saat itu Dr. Ripka masih berusia 7 tahun. Dan saat ini dia tentu saja sudah dewasa. Dan beliau saat ini sebagai salah satu anggota DPR RI ya, dari fraksi PDI Perjuangan, dan sudah 2 atau 3 periode saya kalau nggak salah 2 atau 3 periode ya beliau berada di DPR ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh buku ini, bahwa sebenarnya buku ini buku biasa ya kalau kita lihat secara sekilas ya, isinya ini sekadar kumpulan diary atau catatan harian Ripka Ciptaning ini ya, selama dia menjadi anggota DPR. Jadi pergi kemana saja seperti itu, catatan-catatan singkat saja isinya seperti itu. Tetapi yang menarik adalah sambutan dan kata pengantarnya. Nah, sambutan dan kata pengantarnya, ada beberapa sambutan dan kata pengantar di sini. Pertama dari Insinyur Setiadi Rekso Projo. Dia adalah dulu mantan menteri kabinet di eranya Soekarno ya, mantan menteri penerangan. Kemudian ada Sunarno Tomorjoyo, ketua LPKP ya. Kemudian siapa lagi nih, Haji Jasman Setio Prawiro. Jadi dari kata pengantar-kata mantar yang disebutkan atau sambutan-sambutan yang disebutkan di sini, jelas sekali bagaimana buku ini hendak memutarbalikkan sejarah yang asli tentang G30S ya. Kalau kita menyebutnya dengan jelas G30S PKI, meskipun ada yang tidak sependapat dengan itu, karena ada yang mengatakan bahwa itu bukan perbuatan PKI, sebagaimana juga disampaikan dalam buku ini bahwa seolah-olah gerakan 30 September itu bukan dari PKI, tapi adalah kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal begitu katanya, yang ingin menjatuhkan Bung Karno. Dan salah satu caranya pertama kali adalah dengan menghabisi PKI. Ini teman-teman sekalian, sejarah
pemberontakan G30S sampai saat ini selalu menjadi isu kontroversi dan selalu menjadi perbincangan dan perdebatan yang serius, karena berbagai teori dikemukakan dan semuanya seolah-olah benar. Tapi kalau kita mau mendalami secara jujur dan melihat secara jujur, maka akan ketahuan bagaimana sebenarnya gerakan-gerakan dilakukan oleh PKI ini sudah sangat terorganisir, bahkan jauh hari sebelum 30 September 65 itu. Kembali kepada Dr. Ripka Ciptaning ini ya. Dia sebagai seorang anak PKI dan dia mengatakan bahwa bapaknya tidak bersalah, dan dia mengatakan bahwa ya dalam salah satu bukunya yang lain dia mengatakan aku bangga menjadi anak PKI. Di sini dia mengatakan anak PKI masuk parlemen. Jadi dia selalu membanggakan bahwa ide-ide yang dibawa PKI itu adalah ide-ide progresif revolusioner dan justru dibutuhkan oleh negara. Jadi mereka menganggap, termasuk Ripka Ciptaning ini menganggap bahwa keberadaan PKI itu diperlukan. Ya, meskipun yang dipakai kemudian dalihnya adalah bagaimana mereka ya menuntut untuk mengusut tuntas peristiwa 65 pasca terjadinya pemberontakan itu, yang kemudian diikuti dengan pembersihan ya tokoh-tokoh PKI. Ini teman-teman sekalian, kalau kita berbicara ya di DPR itu seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang namanya partai PKI, itu tidak ada. Partai Komunis Indonesia tidak ada. Tetapi ideologi dan ajarannya serta orang-orang yang memiliki menganut ideologi ini, dia ada dan terus bermain di dalamnya, mencoba menganulir semua undang-undang yang itu berpihak kepada umat, dan sebaliknya mencoba untuk mengemukakan ya undang-undang yang berpihak kepada mereka. Kalau kita lihat salah satu contohnya adalah di RUU HIP ya, jelas bahwa di situ dicoba untuk dibangun kembali gagasan Trisila yang kemudian menjadi Ekasila, sehingga Pancasila itu seolah-olah dipreskan lagi, dicoba diringkas lagi menjadi Ekasila, menjadi gotong royong. Yang ini sebenarnya pertama kali adalah ide dari Sakirman ketika di sidang konstituante. Sakirman adalah salah satu wakil dari PKI di konstituante, dan dia mengusulkan Ekasila ini. Mengapa kembali terulang di era reformasi seperti ini? Mengapa ini terjadi? Kalau tidak ada benih-benih atau ajaran-ajaran dan ide-ide komunis di dalamnya, maka tentu ini tidak akan terjadi gitu ya. Bahkan mengapa, yang menjadi pertanyaan, mengapa salah satu partai ini yang mengajukan ini menolak sebuah usulan bagus yang sebenarnya ini adalah justru menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah disepakati oleh kita, bahwa seharusnya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ya tentang larangan ajaran komunisme ini seharusnya dimasukkan. Tetapi mengapa mereka menolak itu? Padahal TAP MPRS nomor 25 ini belum pernah dihapus. Jadi sudah menjadi pertanyaan. Apalagi ketika coba saya telaah lagi adalah bahwa ketua panjanya adalah Rieke Diah Pitaloka dari PDIP. Saya tidak ingin menuduh apapun, tetapi yang jelas kita melihat bagaimana track record Rieke Diah Pitaloka. Dia sangat dekat dengan Ripka Ciptaning. Kemudian ketika di tahun 2010 ya, dia pernah diusir oleh warga di Banyuwangi karena melakukan sebuah rapat, ya bilang rapat rahasia dengan orang-orang dari Pakorba. Pakorba ini sebuah organisasi, sebuah komunitas yang menampung anak-anak korban kekerasan 65 menurut mereka, seperti itu. Jadi Pakorba, paguyuban korban Orde Baru, Pakorba. Yang beberapa tokoh Islam mengatakan bahwa Pakorba ini harus diwaspadai gitu ya.
Jadi kalau kita berbicara ideologi, mengapa selalu seolah-olah yang disasar adalah ideologi itu adalah ideologi yang menurut mereka lebih ke kanan, ya, lebih ke kanan. Semisal pembubaran HTI yang menurut mereka adalah ideologi ini bertentangan dengan Pancasila, kemudian dibubarkan, ya. Kemudian yang disasar lagi adalah terorisme dan seterusnya. Padahal banyak sekali ideologi yang ada di sekitar kita. Bahkan kalau kita mau melihat ideologi-ideologi yang ada di DPR itu, yang dimiliki oleh teman-teman di DPR, bahkan mungkin yang mengusulkan RUU HIP ini, mereka juga ternyata tidak selaras dengan ideologi Pancasila. Kalau kita mau mencoba menelaah gitu ya, saya tidak mau mengatakan bahwa itu iya atau tidak, tetapi cobalah kita jujur tanyakan kepada diri kita sendiri dan coba untuk bertanya kepada mereka. Apakah benar mereka selama ini sudah menjalankan Pancasila dengan benar, dengan sesuai sebagaimana diajarkan oleh Pancasila dan sebagaimana tafsirnya disepakati oleh para ulama dan para nasionalis saat itu? Ataukah justru mereka memiliki tafsir sendiri atas Pancasila ini? Seperti yang saya katakan bahwa PKI memiliki tafsir sendiri terhadap Pancasila. Bahwa bagi mereka sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adalah kebebasan beragama. Dan kebebasan beragama itu berarti juga kebebasan untuk tidak beragama. Itu tafsir menurut mereka. Ya teman-teman sekalian, jangan kita terkecoh gitu ya. Jangan kita lengah karena tentu saja ajaran komunisme ini masih ada dan terus mencoba untuk disusupkan ke berbagai lini oleh PKI gitu ya. Apalagi terang-terangan si Ripka mengatakan bahwa aku bangga jadi anak PKI. Padahal jelas-jelas ajaran PKI komunisme dilarang di Indonesia. Nah, kembali ke paguyuban korban Orde Baru ini ya, sebenarnya pada kasus Banyuwangi 2010 ini sudah dilaporkan ke polisi, tapi saya sepertinya belum menemukan, sampai sekarang pun sepertinya belum diusut tuntas bagaimana itu, dengan alasan mereka melakukan kunjungan kerja, padahal baik Rike maupun Ripka Ciptaning daerah pemilihannya bukan di Banyuwangi, daerah pemilihannya di Jawa Barat. Mengapa sampai ke Banyuwangi gitu ya? Nah, padahal sebenarnya kalau saya membaca di buku ini, di dalam catatan hariannya Ripka Ciptaning ini, dia sangat intens sekali di beberapa tanggal disebutkan, intens sekali melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan Pak Korba. Ya. Jadi seolah-olah mereka di awal bungkusnya adalah memperjuangkan hak-hak para anak-anak korban 65. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Sejauh mana mereka masih meyakini ideologi komunis itu? Apakah mereka bersetia benar-benar dengan Pancasila dan seterusnya? Apa bukti kesetiaan mereka dan Pancasila? Apa bukti bahwa mereka tidak pernah menganut ajaran komunisme, Leninisme, Marxisme dan seterusnya? Dan itu harus benar-benar dicoba diungkap gitu ya. Karena ketika dulu PKI juga bermain di percaturan politik di tanah air kita gitu ya, mereka banyak melakukan sebuah tipu muslihat, bahkan pendekatan-pendekatan pada kekuasaan. Bahkan Bung Karno pun akhirnya bisa mereka pengaruhi, sampai kemudian semua ide-ide mereka, target-target mereka itu bisa dibekukan, dibubarkan lewat tangan Bung Karno, bukan tangan mereka. Pembubaran Masyumi, ya, pembubaran ormas-ormas Islam yang lainnya, partai-partai Islam yang lainnya, bahkan terakhir mereka menuntut untuk membubarkan HMI, dan draftnya itu sudah ada di tangan Bung Karno, sudah siap untuk dibubarkan. Tapi karena lobby-lobby politik HMI yang juga kuat dan banyak didukung juga oleh jenderal-jenderal garis lurus dan juga para ulama, akhirnya PKI tidak berhasil untuk membubarkan HMI, ya, target mereka. Terjadi pertarungan dengan JGMI yang sama-sama organisasi mahasiswa. JGMI ini underbow-nya PKI. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat sejarah, maka kita coba untuk memutar ulang kembali bahwa terjadinya pemberontakan dilakukan oleh PKI itu jelas dan terang gitu ya, bahwa mereka adalah tidak menyukai dengan
organisasi-organisasi Islam tidak menyukai dengan para ulama, para kiai dan tokoh-tokoh yang ada di pesantren yang mereka kemudian habisi. Dan itu adalah sebuah fakta sejarah. Tapi kemudian ketika mereka berbalik menjadikan itu adalah sebuah korban, pada tahun 65 itu adalah sebuah puncak dari kemarahan dan kejengkelan umat Islam terhadap PKI yang selama ini sudah menzalimi dan membunuh para ulama kita. Jadi jangan sampai lengah. Ya, sedikit yang saya kupas dari dari buku ini. Jadi kalau isinya adalah, terus terang isinya adalah catatan-catatan harian Ripka Citaning, bagaimana dia di PKI dan bagaimana dia mencoba untuk ini ya. Jadi misal 29 Maret 2003 dia berada di Belanda, dia berada di di kediaman Mbak Tatiana Lukman ya, seorang anak dari Lukman yang merupakan CC komite sentralnya PKI ya. Jadi dia pribadinya memiliki hubungan yang luas dengan anak-anak para tokoh PKI. Makanya dia juga getol untuk berdiskusi dan berdialog dengan Pak Korba ya. Nah, jadi beberapa hal yang saya garis bawahi justru adalah di kata pengantar dan kata sambutannya ini, yang jelas-jelas bahwa buku ini adalah merekomendasikan bahwa PKI itu ya seolah-olah ini adalah buku putih ya, buku putih, salah satu buku putih PKI gitu ya. Ya Bung Karno mengeluh-elukan PKI, bongkar PKI nanti seharusnya bisa menjadi besar andai kemudian nggak dilenyapkan dan seterusnya. Jadi kata sambutan, kata pengantarnya ini kalau kita melihat ya cukup provokatif juga gitu ya. Nah, selengkapnya adalah ya hanya catatan-catatan harian Ripka Citaning. Nah, saya juga punya yang buku berjudul Aku Bangga Jadi PKI, nanti mungkin kapan-kapan akan kita bedah lebih jauh ya. Tapi sampai hari ini, sampai di episode yang ke-7 ini, yang ke-8 ya, kita cukupkan dulu pada pembahasan anak PKI masuk parlemen ini. Dan mudah-mudahan kita semakin melek politik dan berusaha untuk mencari tahu, mencari informasi sebanyak-banyaknya bagaimana pergerakan PKI saat ini di Indonesia, komunisme ya di Indonesia saat ini, supaya kita tetap waspada dan jangan sampai sejarah kembali terulang. Kata Bung Karno, jangan lupakan sejarah. Maka benar, kita harus mengingat sejarah dan menjadikan sejarah itu sebagai pelajaran agar jangan sampai terulang ya. Cukup tahun 65 dan jangan sampai kembali terulang saat ini. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, terus mendukung. Mudah-mudahan saya bisa terus konsisten, istiqomah untuk menyajikan acara bincang buku ini. Dan silakan kalau ada ide-ide, silakan tulis di komen ide apa saja yang mungkin bisa menjadi salah satu yang bisa ditayangkan oleh channel ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.